Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah video spesial karena kita sama-sama menghadapi pandemik Corona COVID-19 yang akhir-akhir ini sangat meresahkan kita semua. Sedikit informasi bahwa kemarin saya membuat status WhatsApp berisi sebuah jadwal rutin saya, jadwal pernapasan. Ini adalah jadwal pernapasan yang saya lakukan untuk preventif terhadap corona COVID-19. Resep pernapasan ini saya dapatkan dari seorang pelatih yang mana saya sendiri sudah hampir 2 tahun mengikuti pernapasan dilatih oleh beliau. Beliau sendiri adalah pelatih pernapasan untuk kesehatan para purnawirawan TNI. Dan kemarin juga beliau memberikan arahan bahwa metode pernapasan ini boleh dilakukan oleh seluruh warga. Jadi seluruh masyarakat Indonesia boleh melakukan pernapasan ini. Kenapa yang ini boleh dan yang itu tidak? Karena pernapasan yang saya geluti ini bukan pernapasan yang sembarangan. Ini semuanya terukur oleh alat-alat kesehatan. Kami selalu mengukur setiap pernapasan yang kami lakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti ini adalah contohnya oximeter, ini pengukur oksigen. Kemudian ini adalah pengukur gelombang jantung, dan saya juga sering menggunakan tutup mata ini karena ini juga akan berfungsi dan menimbulkan hasil tertentu bagi tubuh kita. Ternyata setelah didalami oleh kami bahwa bernapas dengan aturan-aturan tertentu itu akan menghasilkan efek yang berbeda untuk tubuh kita. Dan bahayanya sebenarnya ketika tubuh kita ini mempunyai satu saraf, yaitu saraf otonom. Tapi saraf otonom itu dia bisa bertindak menyembuhkan dan dia bisa bertindak menimbulkan keresahan. Jadi itulah alasannya kenapa kami selalu melakukan pernapasan menggunakan alat ukur dan tidak bisa share ke berbagai orang sembarangan karena dikhawatirkan nanti berefek buruk kepada tubuh orang tersebut. Nah, dalam kaitannya dengan COVID-19 ini sudah dipelajari, metodenya diukur, dan ini aman walaupun tanpa alat ukur-ukur seperti ini. Ini saya kemarin diberi arahan untuk boleh menyebarkan metode ini kepada seluruh warga Indonesia. Ini sendiri bukan dari kami sendiri sebenarnya. Ini awalnya adalah kami mendapatkan sebuah Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment. Ini adalah yang kami dapatkan. Jadi buku petunjuk terhadap penanganan pasien COVID-19 dan pencegahan. Ini dikeluarkan oleh Universitas Zhejiang. Universitas Zhejiang ini salah satu universitas kedokteran di China. Zhejiang University School of Medicine, compared according to clinical experience. Jadi dipadu dengan pengalaman klinik yang mereka lakukan untuk menghadapi pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini.
Jadi si Universitas Zhejiang ini juga ikut serta untuk merawat pasien-pasien yang memang itu menderita COVID-19. Ini adalah selebaran resmi ya, ini handbook. Handbook ini berisi sekitar 68 halaman. Di sini juga di halaman ke-56 ini dijelaskan juga tentang pengobatan pasien. Dia mengkategorikan kepada beberapa level gitu Pak. Jadi pasien yang ringan, yang sedang, dan yang akut gitu, itu akan diberikan penanganan yang berbeda. Coba kita lihat salah satunya adalah di halaman 56. Ini medicine advice of critical COVID-19 case. Jadi ini saran medis dalam kasus COVID-19 yang sudah kritis. Di sini juga diberikan saran bahwa tentang obat-obatannya. Dan ini di sini ada Arbidol tablet 20 mg, lopinavir atau ritonavir 2 tablet selama 12 jam. Imunoglobin, teramik, peptid, ambroxol, isopreenol. Di sini juga sebenarnya disinggung juga obat-obatan yang sekarang banyak dibicarakan, yaitu obat yang malaria itu. Saya cari. Nah, kloroquine fosfat. Ini di sini ada tabel obat-obatan yang bisa digunakan. Potensial interaction-nya kosong, tapi kontraindikasinya ini prohibit to combine with the drug that might lead to the prolonged Q3 interval such as amiodarone, etc. Tapi walaupun di tabel ini ada kloroquine, saya kok tidak menemukannya. Ini kloroquine diberikan untuk pasien yang sudah level mana gitu. Sedangkan tadi saja di level yang akut, itu moderate, severe, ini kritikal nih, yang kritikal. Ini saya tidak melihat disinggung kloroquine. Tapi sekali lagi ini bukan menjadi rujukan utama. Prosedurnya harus begitu gitu, bukan. Karena ini cuman dari pengalaman si Universitas Zhejiang ini dalam menangani COVID-19. Handbook resminya dari pemerintah Cina gitu, yang secara nasional gitu, itu bukan ini. Jadi ini dari Zhejiang University saja, bukan dari handbook si para perawat di resminya gitu, bukan. Tapi ini pun resmi dari Universitas Zhejiang, dan ini karena ini bukan dari pemerintah, tentu untuk hal-hal yang berupa berkaitan dengan obat-obatan juga kita tidak bisa merujuk ke sini terlalu strict gitu. Dikhawatirkan ada efek samping atau hal-hal yang kita tidak ketahui gitu, karena berkaitan dengan kondisi geografis juga kan. Ya, orang-orang Cina dikasih obat yang seperti itu mungkin cocok, tapi orang-orang kita yang terbiasa hidup tropis, apakah itu cocok atau tidak. Makanya di sini kami juga sudah menyaring dari sekian banyak tentang obat-obatan, tentang teknik pengobatan tradisionalnya gitu. Nah, akhirnya kami memutuskan teknik yang ini yang akan kita share untuk umum, karena itu cukup aman dan itu punya efek yang sangat baik bagi tubuh kita. Di status yang waktu itu saya buat di nomor 4 itu adalah napas. Jadi COVID preventive full set gitu, saya bilang seperti itu. Ini ada 4 rangkaian. Yang pertama nafas booster healing.
Yang kedua napas simpatik, yang ketiga napas pemantapan simpatik, yang keempat adalah napas booster nitric oxide. Nah, untuk yang 1, 2, 3 ini terlalu beresiko kalau tidak didampingi, karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang di luar kontrol. Maka dari itu yang nomor 4 saja yang bisa kita share untuk masyarakat, yaitu napas booster nitric oxide. Ini kalau full set, ini akan memakan waktu 82 menit sampai 97 menit. Tapi kalau untuk napas nitric oxide ini hanya memakan waktu 15 sampai 30 menit. Sebenarnya sih ini arahannya adalah untuk dilakukan 2 kali atau 3 kali sehari. Jadi ya kita kalikan saja 15. Kalau memang mau ngambil yang 15 menit, ya berarti 15 menit pagi, 15 menit siang, 15 menit sore. Kalau mau yang 30 menitan, ya 30 menit pagi, 30 menit siang, dan 30 menit sore. Itu cukup aman untuk pasien, untuk kita yang sedang melakukan upaya preventif gitu, pencegahan. Kalau memang sudah terjangkit, sudah sakit, itu sebaiknya jangan ngambil yang 15. Silakan ambil yang 30. Repitasinya itu dinaikkan lagi menjadi 4 kali dalam sehari. Walaupun jadi bisa pagi, siang, sore, dan malam. Toh pada saat kondisi dia memang sudah sakit gitu, itu memang sudah tidak melakukan aktivitas apapun kan, jadi dia bisa fokus untuk melakukan penyembuhan terhadap dirinya. Jadi berdasarkan jurnal handbook COVID-19 ini, ada satu zat yang bisa kita gunakan untuk mencegah dan menyembuhkan, harapannya menyembuhkan si pengidap COVID-19 ini, yaitu yang namanya nitric oxide. Nitric oxide sendiri sebenarnya adalah dia terletak di sini, di rongga hidung sini, jadi di antara kelenjar sinus. Dia memang diciptakan di sini. Kenapa? Karena secara alamiah manusia akan bernapas lewat hidung. Nah, Tuhan sudah menjadikan desainnya di sini. Dia itu memang untuk mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita. Memang dia akan virus itu memang akan masuk ke hidung kita. Tapi seraya si virus itu masuk, jadi melalui hidung, si nitric oxide itu pun lepas dari tempatnya, mengikuti peredaran pernapasan, dan selama perjalanan itu dia berkejar-kejaran dengan si virus itu dan akan berusaha untuk mematikan si virus-virus itu, sehingga setelah mati ya dia aman-aman saja walaupun virus itu ada di tubuh kita. Nah, kaitannya dengan COVID-19 ini pun sama. Si COVID-19 ini kan masuk ke tubuh kita. Nanti dia, karena dia virus, dia akan membelah diri itu untuk memperbanyak pasukannya lah istilahnya. Nah, diharapkan dengan nitric oxide ini diproduksi lebih banyak oleh tubuh kita. Jadi si virus ini diusahakan untuk tidak sampai membelah diri dan tidak menjadi banyak, sehingga nanti tentu saja akan pulih kesehatan kita karena jumlah si virus dibanding nitric oxide akan lebih sedikit. Nitric oxide ini sebenarnya ada ini pernah dijadikan penanganan pada kasus SARS kalau nggak salah. Jadi pada kasus SARS itu juga COVID juga, SARS
itu sekitar 87%, ya 87% tingkat penyembuhannya. Kemudian ada lagi satu kasus yang saya lupa namanya, itu apa, flu burung atau apa gitu. Jadi tingkat keberhasilannya 99% dengan cara memaksimalkan potensi si nitric oxide ini. Nah, nitric oxide ini memang luar biasa karena bisa melawan virus, tapi sayangnya seiring usia manusia itu produksi nitric oxide itu akan menurun. Jadi semakin ya waktu kecil kita banyak memproduksi nitric oxide-nya, terus nambah gede itu akan semakin menurun. Nah, teknik pernapasan yang akan saya berikan ini akan memboosting gitu, memperbanyak produksi nitric oxide ini sekitar 15 sampai 20%. Jadi ini luar biasa. Hanya dari olah napas ini akan memproduksi nitric oxide ini 20% lebih banyak dari normalnya. Langsung saja mungkin kita akan mulai. Jadi pada dasarnya manusia sudah punya nitric oxide sendiri, tapi kalau digunakan dengan aktivitas biasa itu tidak akan muncul nitric oxide-nya. Maka dari itu kita menggunakan metode ini dengan harapan nitric oxide-nya menjadi keluar lebih banyak dan bisa menyehatkan jalur-jalur darah kita dan bisa memerangi virus yang masuk ke tubuh kita. Yang akan kita lakukan ini adalah pernapasan dari mulut. Pertama kita ambil posisi yang nyaman bagi tubuh kita. Kemudian usahakan posisi badan tegap. Nanti masuk isap tarik napasnya melalui hidung. Kemudian keluarkan juga melalui hidung. Jadi napasnya hidung-hidung. Hanya saja untuk ketika mengeluarkan napas itu kita mendengung, kalau di bahasa Inggrisnya itu humming gitu. Jadi seperti mengeluarkan suara dengungan, tapi kita tidak membuka mulut. Kita seperti bergumam. Usahakan itu mempengaruhi rongga hidung bagian atas kita. Jadi si suara itu akan menimbulkan frekuensinya itu diusahakan untuk bisa menggetarkan rongga hidung kita supaya nitric oxide-nya keluar lebih banyak. Kalau humming ini di kita yang muslim itu seperti ketika kita mengucapkan kalau sholat berjamaah itu kan setelah Fatihah gitu kan, amin kan gitu, mengaminkan kan. Nah, ketika aminnya itu amin gitu. Tapi diletak pas kita huruf mimnya itu, huruf M-nya itu. Jadi nah pas M-nya ini, pas mulut kita rapat ini, itulah humming gitu. Amin gitu. Kalau pas minnya itu udah tidak humming ya, karena mulut terbuka. Jadi pas seperti itu. Itu maksudnya, itu yang dimaksud dengan humming. Ini sederhana dan insya Allah tanpa ada resiko. Biasanya saya menggunakan tutup mata ini juga ketika pernapasan nitric oxide, karena dengan tutup mata juga ada pengaruhnya sendiri. Tapi kali ini saya tidak menggunakan tutup mata. Kita akan contohkan
Yang ini mempraktekkan singkatnya saja dulu. Nanti yang benerannya kita praktekkan kemudian. Untuk memberi tahu kepada teman-teman caranya seperti ini. Jadi pertama tarik nafas melalui hidung, kemudian keluarkan nafas melalui hidung juga, tapi berdengung, humming seperti ini. Tutup mata. Kurang lebih seperti itu. Dilakukan dengan penuh penjiwaan, karena walau bagaimanapun ada potensi lain ketika kita hanya melakukan pernapasan tanpa penjiwaan dan melakukan pernapasan dengan penjiwaan. Ini sudah sering kali saya buktikan juga dengan alat-alat ukur. Jadi nanti frekuensi jantungnya berapa, itu masuk kemana, terus frekuensi gelombang otaknya jadi masuk kemana, terus pengaruhnya ke darah kita jadi apa, pengaruhnya kepada pH tubuh kita jadi apa, itu sudah sering saya tes sendiri. Dan memang pernapasan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, penuh penjiwaan, dan tidak bisa untuk main-main, karena itu tidak ada efeknya nantinya. Nanti kalau memang bisa, kalau memungkinkan, ini diatur. Jadi ketika tarik napas itu 5 hitungan, ketika buang napas juga 5 hitungan. Seperti di sini saya juga punya aplikasi yang sering saya gunakan untuk menemani saya latihan pernapasan. Karena ada pengaruhnya juga ketika kita tidak mengikuti ketukan dan ketika kita mengikuti ketukan. Untuk humming ini sendiri sebenarnya sudah banyak yang lain juga punya metode yang sama dalam pernapasan humming ini. Di yoga juga ada, di tai chi juga ada, di hampir setiap kebudayaan tradisional mempunyai hal ini. Tapi memang lebihnya orang barat itu memang dia lebih rinci dalam menulis, sehingga dia membuat jurnal-jurnal, membuat riset-riset terhadap apa yang kita lakukan puluhan tahun tanpa ada keterangan logisnya, dan mereka yang membuat literatur secara logis dan terukurnya. Oke, kita akan mulai. Ini untuk memperlihatkan. Oh ya, untuk humming sendiri, untuk mengeluarkan suaranya itu tidak perlu kencang-kencang, tidak perlu nyaring, karena itu malah frekuensi rendah lah yang akan dipakai untuk mengeluarkan nitric oxide dari kelenjar sinus kita. Jadi tidak percuma, tidak usah kencang-kencang sampai tetangga kedengaran, nggak usah, cukup kita sendiri saja. Kalau memang memungkinkan pakai tutup mata. Kalau misalnya memang tidak pakai tutup mata boleh. Kalau memang mau juga bisa tutup telinga. Dengan tutup telinga ini kita akan mendengarkan suara humming kita itu lebih terdengar.
Jadi kita akan bisa mengukur apakah humming kita sudah benar atau belum. Mari kita coba humming. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu dilakukan selama minimal 15 menit atau 30 menit. Silakan dipilih sesuai kemampuan dan dilakukan 3 kali sehari. Nanti setelah merasakan napas humming ini, mungkin akan terasa seperti yang baru habis bangun, pas mata kita terbuka, itu akan seperti orang baru bangun tidur. Itu normal. Makanya kita berikan saran menggunakan yang coba dulu lah 5 menit atau 10 menit. Itu coba dulu untuk awal-awal, testingnya dulu. Setelah itu terbiasa, setelah itu bukan terbiasa ya, setelah itu terasa, oh begini rasanya. Nah, baru latihan yang benarnya, yaitu 15 menit sampai 30 menit. Di literatur lain juga ada yang memberikan petunjuk bahwa humming ini bisa dilakukan dengan menggunakan beban dan sambil melakukan gerakan-gerakan senam. Tapi itu mungkin tidak terlalu praktis ya pada prakteknya, karena itu akan malah kemungkinan itu menyulitkan bagi orang-orang di Indonesia, karena tentu saja kita, orang-orang kita ini masih selalu menginginkan yang praktis-praktis dan menghindari yang ribet-ribet. Nah, dengan pernapasan yang barusan saya beritahukan, itu sangat praktis, tidak ribet. Anda hanya cukup duduk dan mempraktekkan napas humming ini. Napas humming ini walaupun terlihat sangat simple, tapi itu akan membuat si nitric oxide di dalam hidung kita keluar lebih banyak. Yang mana nitric oxide itu akan melawan virus dan harapannya bisa cepat menghadapi virus itu. Jangan sampai si virus itu terlanjur membelah diri dan jadi banyak. Oke, sekian dari saya kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu di tengah situasi kita yang sama-sama
mengalami keprihatinan bersama. Dipandang dari sudut manapun, hal ini tidak bisa kita abaikan dan kita tidak bisa terus-terusan berbantah-bantah. Yang perlu kita lakukan adalah usaha semaksimal mungkin agar kita kuat menghadapi virus. Ada juga karena virus ini cukup berbeda dari virus yang lainnya. Karena anehnya orang yang rutin olahraga pun secara logika kan tentu si antibodinya akan kuat terhadap virus, tapi kenyataannya mereka ya kena juga virus yang ini. Mudah-mudahan pernapasan yang sudah saya rangkum ini, karena memang ini pernapasan yang ditujukan untuk khusus mengeluarkan si nitric oxide, yang mana nitric oxide ini memang tugasnya untuk memberantas virus di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan ini akan membantu masyarakat semuanya agar tetap sehat dan tidak sampai sakit terkena virus yang mewabah pada saat ini. Demikian video dari saya. Semoga semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekkan, dan ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.